Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menyajikan sebuah materi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, yang mana kami mendapatkan materi mengenai pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Dalam materi ini kami akan membahas beberapa poin yang penting, yaitu yang pertama tentang kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru, yang kedua keberhasilan pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Pendidikan Islam Orde Baru itu memiliki ciri dan sifat beberapa hal. Yang pertama yaitu sistem pendidikan yang dipengaruhi oleh politik. Yang kedua, doktrinisasi pendidikan untuk tujuan politik, serta pendidikan yang kaku dan otoriter. Sejarah awalnya, perkembangan pendidikan agama di Indonesia pada masa Orde Baru itu ditandai dengan selesainya bangsa Indonesia dalam menumpas G30 SPKI pada tahun 1965 sampai 1966. Setelah kejadian tersebut, maka muncullah penetapan TAP MPRS nomor 27 MPRS tahun 1966 yang membahas tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Pasal 1 menjelaskan tentang menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri. Karena pada masa G30 SPKI itu, pada penguasaan PKI, agama itu ditentang atau kebanyakan dilarang. Kebijakan. Lembaga pesantren mulai mendirikan madrasah dalam sistem pendidikannya. Dalam sistem ini jenjang-jenjang pendidikan terbagi menjadi ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Hal tersebut tertuang pada SKB dengan diakuinya 3 tingkatan madrasah, yaitu ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah, yang ijazahnya diakui sama dan setingkat dengan SD, SMP, dan SMA. Komposisi kurikulum madrasah adalah 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama. Selain itu, adanya pembinaan terhadap pesantren melalui proyek pembangunan 5 tahun. Sehingga muncul dan berdiri pondok pesantren dengan model baru seperti Pondok Karya Pembangunan, Pondok Modern, Islamic Center, dan Pondok Pesantren Pembangunan. Kontroversi. Pasca lahirnya kurikulum 1984, terdapat sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang berkaitan dengan masa libur sekolah dan pemakaian jilbab di lingkungan siswi-siswi SMA. Menteri Daud Yusuf mengeluarkan keputusan yang menetapkan bulan puasa sebagai waktu belajar dan larangan bagi siswi-siswi menggunakan jilbab ke sekolah, yang menyebabkan kontroversi, karena sebelumnya selama puasa sekolah diliburkan dan ini tidak diperbolehkan pula untuk memakai hijab. Keberhasilan. 1. Madrasah mendapat perlakuan dan status yang sejajar dengan sekolah umum. 2. Mengadakan MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Mencetak dan mengedarkan mushaf Al-Quran dan buku-buku agama Islam yang kemudian diberikan ke masjid atau perpustakaan Islam. 3. Penayangan pelajaran bahasa Arab di TVRI. Mengadakan pendidikan pascasarjana untuk dosen IAIN baik ke dalam maupun luar negeri. Del.